Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, anak-anak, dengar suara saya? Halo, dengar suara saya? Kira-kira anak-anak dengar suara saya enggak ya? Dengar. Dengarnya kalau saya dari sini, dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan ahlan wa sahlan wa marhaban bidudurikum bil madrasah. Selamat datang anak-anak di Madrasah Sanawiyah Biang Lontar Surabaya. Semuanya yang tergabung di kelas 7. Perkenalkan diri. Ngomong sendiri atau masih ngomong sendiri. Bikin aja. Saya Pak Agus Sohir, ya, Pak Agus Sohir. Saya nanti di bagian konseling, atau BK nanti untuk mendampingi dalam kegiatan belajar selama anak-anak berada di SDK. Ya, karena itu setiap hari Pak Agus nanti akan mengajar hadis. Tadi sudah dijelaskan oleh Puturul, gabung kurikulum, materi-materi yang materi umum. Untuk kegiatan maksama mulai kemarin dari Senin, Selasa dan Rabu terakhir itu diikuti dengan baik supaya anak paham betul apa yang ada di MTS ya. Yang sekira anak-anak belum tahu tentang MTS Asfiya. Mutenya itu dengaran. Nah, untuk Pak Agus, materi pada siang hari ini adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Ini baru. Kalau tahun-tahun dulu materi tentang moderasi beragama belum disentuh atau dalam artian belum ada. Untuk kali ini materi moderasi beragama akan diberikan oleh Sohir. Sebelum masuk ke moderasi agama anak-anak, saya juga selaku BP dan BK yang pertama mengajak kepada anak-anak satu untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tertib segala-galanya. Ya, karena ini masih musimnya pandemi atau istilahnya musibah COVID-19 ini, ya tetap kita berusaha, kita berdoa, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan sirna di bumi kita, di negara kita, sehingga nanti
kalau COVID ini sudah selesai di negara kita, di bangsa kita, insya Allah nanti anak-anak akan bisa bertatap muka atau sekolah sebagaimana biasanya atau sekolah yang normal kayak dulu lagi. Nah, tetap kita berdoa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan yang mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu ya. Di tengah-tengah kita, nanti kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sudah anak langsung kita masuk kepada materi moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Mungkin ya anak-anak baru dengar ya sekarang ini apa maklum mungkin anak-anak SD, SDN, SMP atau SDN yang ada di lingkungannya masing-masing. Nah sekarang nanti anak-anak akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, yang dulunya di SDN, di SD, di nah, sekarang ini semua sudah ditinggalkan, nanti anak-anak akan berpindah di MTS Yayajar Asfiyah Lontar Surabaya. Nah, otomatis ya, cara pandangnya pun nanti juga akan berbeda. Cara pergaulannya pun juga nanti akan berbeda. Temannya pun juga nanti akan bertambah. Mungkin yang kemarin cuma kenal satu daerah atau satu kampung. Tetapi nanti kalau sudah anak-anak masuk di MTS Yayajar Asfiyah, sudah akan bertemu dengan bertemu dengan berbagai macam karakter anak. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan itu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan manusia nanti ya ayat inna ja'alnakum dijadikan bersuku-suku, kemudian bersekte-sekte atau berdaerah-daerah ya. Untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, di sini juga nanti anak-anak yang dulunya dari SD, dari SD, yang dari MI, nanti akan tumplek-blek jadi satu, sejumlah 112 siswa ini sudah menjadi keluarga di MTS Yayajar Asfiyah. Nanti belum lagi ditambah dengan kakak kelas kamu yang di kelas 8A, 8B, 8C. Ditambah yang di kelas 9A, 9B, 9C. Nah, nanti disitulah nanti kamu akan bertemu, berjumpa, ya, lain bentuk, lain jenis, karakternya pun juga berbeda, ya. Sifat, wong Jawa ngarane watuk wahinge lho beda, ya. Ada yang kelihatannya santai, ya pendiam, tapi tidak pernah berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Ada kalanya yang agresif, baru masuk langsung sudah mengenal kepada teman-temannya. Kadang sudah berada berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan yang berada di sekolah MTS, diam saja sampai belum kenal sama sekali. Nah, oleh karena itu, lita'arafu. Yang pertama itu ada lita'arafu, kita harus saling mengenal. Yang dulunya sampeyan semuanya dari daerah si A, daerah si B, daerah si C, yang notabene-nya dulu belum pernah kenal. Nah, nanti kalau sudah masuk di MTS Yayajar Asfiyah menjadi satu keluarga, ini semuanya harus dita'arofu, harus kenal. Ya. Kalau dulu ya, musimnya nggak begitu enak. Nanti anak-anak disuruh membuat tulisan. Vino, jangan di situ panas, Vino. Contoh nama Christian. Nah. Contoh nama Kansa. Nah. Asal sekolahannya mana?
kemudian rumahnya mana, ya langsung kenal. Tapi di musim pandemi ini sangat susah, sangat sulit untuk itu. Tetapi kita berusaha. Bagaimana nanti anak-anak ini bisa ta'arufu, ya bisa kenal antara teman satu dengan teman yang lainnya. Lebih-lebih itu masih kelas. Nanti kita makan dibagi 7A, kelas 7B, dan 7C. Nanti pasti itu akan dibagi. Nanti wali kelasnya pun juga akan dibagi. Nah, di satu kelas itu yang insya Allah kalau bisa 35 sampai 38 siswa-siswi laki dan perempuan yang karakternya pun juga berbeda, ya. Nanti panjenengan sudah kenal lewat apa? Ya paling enggak ya lewat status sampean, ya. Di grup WA itu kan ada statusnya, makanya status sampean itu dikasih nama jelas, foto yang jelas. Jangan sampai nih sering bagus lihat. Namanya Diana Syah, namanya Nelly, namanya Halimatus Sadia, namanya Galaksi. Yo, Galaksi. Oh, nama Galaksi. Tidak mungkin ya. Kadang lagi yang anehnya digambari gambar binatang. Yo, kemudian digambari Upin Ipin. Malu dengan punya sendiri. Ya, nanti mempersulitkan kepada teman-teman yang lain untuk berkenal. Oleh karena itu, ya, untuk kegiatan Matsama tahun ini ada istilah materi moderasi beragama. Loh, apakah sangat penting untuk moderasi beragama? Loh, ya sangat penting. Mengapa? Karena begini ya, sebagai bangsa Indonesia, kita ini merupakan sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagaman. Jadi kita itu beraneka ragam yang terdiri dari suku, ya, kemudian terdiri dari bahasa, kemudian adat istiadat. Ini yang membedakan kita. Kadang-kali ya dewasa-dewasa ini ya sering kita menjumpai, ya sering kita diterpa dengan istilah-istilah kekerasan atau istilahnya kalau bahasa yang orang-orang besar itu radikalisme. Jadi gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu, tetapi gerakan ini mengklaim dirinya yang paling benar, mengklaim dirinya ini yang paling super, yang paling hebat, sedangkan orang lain beliau anggap salah. Nah sekarang ini banyak yang terjadi ya terang-terangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Nah oleh karena itu jangan sampai nanti kita anak-anak lebih-lebih seusia panjenengan semua anak-anak di tingkat MTS, di tingkat SMP, tingkat SMA sampai perguruan tinggi ini ramah-ramahnya daripada anak. Oleh karena itu saya pesan ya, kalau panjenengan telah menjadi santri, menjadi murid, lihat, carilah seorang guru, seorang ustadz yang betul-betul itu memang kader-kader daripada orang-orang yang penuh dengan amanat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya John. Dia selalu bisa mengajarkan untuk ta'awun, ya, untuk saling tolong menolong, kemudian saling kasih mengasihi, ya, saling bantu membantu. Tetapi kenyataannya yang kita lihat, ya kita lihat sekarang, mungkin anak-anak sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar berapa kali banyak teror-teror, banyak orang yang menakut-nakuti, banyak orang yang brutal, mengatasnamakan yang paling benar, orang lain dianggap tidak benar. Nah ini makanya timbullah yang namanya moderasi beragama.
Nah, sekarang apa sih moderasi beragama? Ya, moderasi beragama secara luas begini ya, sebuah cara pandang. Ya. Jadi moderasi agama itu sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakan selalu dalam jalur yang moderat. Jalur yang sudah dimulai Allah dan jalur yang sudah digariskan oleh beliau Baginda Muhammad SAW. Halo guys, dengar enggak? Tangan. Masih bicara sendiri, masih banyak yang masih bicara sendiri. Masih banyak bicara sendiri. Di suara anak-anak bicara. Sekarang saya tak WA. Dimatikan, Januar dimatikan. Ya, tadi moderasi beragama sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya itu selalu dalam jalur-jalur yang moderat. Pak, apa sih moderat itu, Pak? Kan begitu ya. Saya dulu, Pak, masih dari SD, nggak tahu apa moderat. Jadi moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Bahasanya begitu. Kayak es krim loh ya, kayak es krim. Ekstrim. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Makanya nanti anak-anak supaya melihat. Jadi teman itu bisa mempengaruhi tingkah laku kehidupan kita semua. Hanya hati-hati, ya. Hati-hati, lupa apakah tidak boleh koncoan ambil kuah, ambil konco, boleh. Ya. Tetapi kita harus pandai memilih dan memilah. Jadi tidak kita telan mentah-mentah, wis iki koncoku, sing kenal, kamu disuruh begini, disuruh begini. Nah ini harus kita telaah terlebih dahulu, harus kita cari tahu siapa beliau, siapa dia. Nah ini ya harus kita lihat. Kita kok tidak menyampingkan teman, tidak. Ya banyak teman juga baik, tapi kita harus memilih ya bagaimana kita harus bergaul dengan siapa kita harus bergaul. Ya. Oleh karena itu ya tadi itu sepintas mengenai apa yang dinamakan dengan moderasi beragama. Makanya begini, kalau menurut istilah-istilah atau pengertian-pengertian, jadi kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, sedang-sedang saja. Ya. Tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Tidak membenarkan yang ini yang paling benar dan tidak menjelekkan ini yang paling jelek, tidak. Jadi semuanya itu ya tengah-tengah. Makanya jadi tadi kan begitu. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik yang kita lakukan, sebaik apapun itu adalah jalan tengah-tengah. Nah, oleh karena itu anak-anak yang berbahagia ya di sini moderasi berarti kesejaran atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Nah ini moderasi. Makanya moderasi agama ada dua kata moderasi dan kata beragama. Moderasi sendiri menurut bahasa Latin moderatio berarti kesedaran, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua pengertian dari bahasa moderasi, yakni pengurangan kekerasan. Pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran dari keekstriman. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita tidak boleh dalam artian bersikap yang terlalu keras. Kita tidak boleh bersikap yang selalu ekstrim. Sekali lagi kembali,
saya ingatkan, panjenengan seusia ini adalah seusia yang paling labil. Jadi kalau ada informasi, ada sesuatu yang sekiranya kok tidak sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan sekitar kita, ayo kita tanyakan pada orang yang lebih tahu, kepada orang yang ahlinya. Nah, nanti disuruh ajak ini nyakiti orang, disuruh untuk menghindari orang, atau disuruh untuk meneror orang. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena seusia anak-anak ini masih labil, yo ngarane LA. Kita belok duduk kita, ulon belok duduk. Karena apa? Nanti bangsa agama ini terletak kepada panjenengan. Jadi pemuda-pemuda yang sekarang ini kalau menjadi pemuda yang hebat, nanti bangsa dan negara itu nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan generasi ini hebat, ya anak-anaknya pinter dan berakhlakul karimah, ilmunya top, iman dan takwanya hebat, insya Allah negara ini akan juga menjadi negara yang hebat. Kemudian dalam bahasa Inggris ya biasa disebut dengan average atau rata-rata, ya. Jadi rata-rata atau core atau inti, ya, atau standar, ya, atau baku, ya, atau baku. Ini definisi daripada moderasi. Kalau dalam bahasa Arab ya dikatakan bahwasana moderasi itu dikenal dengan wasat. Jadi wasat atau wasotiyah, ya. Sama dengan tawasud, tengah-tengah, ya. Jadi itu khairul umuri awsatwa. Khairul umuri awsatwa. Sesuatu perkara itu yang paling baik itu adalah di tengah-tengah, ya. Oleh karena itu menurut bahasa tawasud, makanya orang yang menerapkan prinsip wasotiyah biasa disebut dengan wasit. Nah, ini kamu kan naik sepak bola, ya, kalau voli, kalau futsal, kan ada yang menengahi. Siapa itu? Ya itu wasit, ya, wasitiyah. Nah, moderasi juga begitu, ya. Moderasi juga begitu. Nah, oleh karena itu, karena dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah majmuk, ada berbagai macam latar belakang kehidupan, agamanya pun juga berbeda-beda, ya. Mungkin di dalam agamanya mengklaim yang paling benar adalah agamanya masing-masing. Oke, biarkan kita kembalikan kepada beliau yang masing-masing. Islam menganut ajaran Islam. Yang Kristen mengikuti ajaran Kristen. Yang Hindu juga begitu, yang Buddha juga begitu, ya. Memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Dalam masalah ubudiyah. Nah, oleh karena itu, kita masuk sekarang menuju ke beragama. Yang pertama kan moderasi, ya. Apa moderasi? Nah, ini siapa ini? Moderasi. Sama namanya dia kopiah hitam, hijau. Hafid, ya Hafid. Lambaikan tangan Hafid. Mas mana Mas Hafid? Mas Hafid, lambaikan. Nah, siap. Dari mana Mas Hafid? Rumahnya mana, Mas Hafid? Oh ya, ya. Pulau Jaya, Pak. Pulau Jaya, siap. Nah, sekarang beragama. Apa sih beragama? Ya. Apakah penting orang beragama? Ya penting. Ya. Di Indonesia semua harus menganut agama. Jadi beragama dikatakan beragama bisa diartikan menganut atau memeluk. Nah, menganut atau memeluk agamanya masing-masing. Contoh, si A beragama Islam, si B beragama Kristen, si C beragama Buddha, si C beragama Hindu. Apa ada lagi agama apa?
Nah, ini Indonesia ya. Juga bisa diartikan apa beragama? Beragama itu orang yang beribadah, ya. Orang yang taat kepada agamanya. Itu namanya beragama. Kalau kita beragama Islam, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu sekalian kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, yakni pemerintahan, mulai presiden sampai Pak Lurah, sampai Pak RT, sampai Pak RW. Nah, beragama bisa jadi beribadah atau taat kepadanya agama masing-masing. Yang Islam ke masjid, monggo silakan. Yang Kristen ke gereja, monggo. Yang Buddha kemana? Wihara Tapura itu. Nah, itu monggo disilakan karena menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang penting kita harus hidup rukun dalam tatanan kenegaraan. Ya. Kita harus rukun di dalam hidup bernegara. Kita harus bersandingan. Jadi tolong menolong, ta'awun, yang semuanya ini merupakan daripada moderasi beragama. Kemudian bisa jadikan lagi yang namanya beragama itu adalah sangat memuja-muja. Jadi kita itu ya memuja kepada siapa? Ya puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 hari 5 kali waktu ya kita kerjakan. Makanya nanti di MTS kalau sudah masuk, anak-anak datang jam 06.30 ya. Pertama sudah melaksanakan sholat duha berjamaah. Anak-anak dari rumah datang ke sekolahan jam 06.30 masuk di kelasnya. Kalau sudah tatap muka nanti doa bersama dipandu dari ruangan, dari kelas, dari kantor. Setelah doa bersama nanti anak-anak sama-sama sholat duha berjamaah. Setelah itu dibiasakan untuk beristighosah. Istighosah itu mohon minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh supaya diberikan bermanfaat, tidak tenok arek tidak tenok arek sing rajin ya. Lebih-lebih nanti ketika pandemi ini karena tidak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru atau ustaz masing-masing. Ya, semacam ini nanti yang akan kita laksanakan daring ya. Anak-anak mengerjakan ya. Sampai di mana kepedulian anak-anak di dalam mencari ilmu lewat daring ini. Lupa sampai kapan? Ya sampai menunggu pengumuman. Sampai selesai ya. Musibah ini kapan ya tidak tahu. Makanya kita harus senantiasa jadi agama itu menebar moderasi beragama itu menebar kedamaian, menebar kasih sayang antara orang satu dengan orang yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Kita harus kasih sayang, kita harus saling menolong, kita harus kasih sayang kapanpun, ya, dan dimanapun. Dan kepada siapapun kita tidak boleh pilih-pilih. Pak, saya kan suku Jawa, Pak. Yang saya tolong ya orang Jawa saja. Orang luar tidak boleh. Ya. Loh, Pak, saya kan orang Islam, Pak. Dia orang Islam. Tidakkah saya tolong? Tidak boleh ya.
Tadi ta'awun, kita harus saling tolong menolong, kasih mengasihi, ya. Tidak boleh ya saling bermusuhan. Oleh karena itu anak-anak ya, untuk moderasi beragama ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak supaya apa? Nanti anak-anak bisa menerima fondasi ini bahwasanya apa? Hidup ini perlu teman, hidup ini perlu saudara, hidup ini perlu bantuan orang lain, hidup ini perlu saling mengasihi kepada orang lain ya. Kita tidak boleh fanatisme, wes aku tak oleh dewi, tidak. Pasti kita manusia butuh kepada orang yang lain. Ya. Dalam urusan dunia ibadah kita serahkan menuju ibadah sesuai agama kita masing-masing. Tetapi masalah kenegaraan hidup bermasyarakat, ayo kita selalu kita arofu, kita mengenal, kita untuk saling mengasihi, kita saling bantu-membantu, bahu-membahu, saling gotong royong di antara kita. Karena apa? Bangsa Indonesia sangat besar, sangat luas ya. Kalau tidak kita ini yang bertanggung jawab, siapa lagi? Dimulai dari anak-anak yang levelnya SDS, SMP, SMA, nanti sampai menjadi seorang pemuda, pemudanya hebat, pemudanya kuat, pemudanya tangguh, pemudanya solid, ilmunya banyak, berpengertian, wawasan yang luas. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang kuat. Oleh karena itu, ya selamat datang di MTS Yayasan Asfiya Lontar Surabaya. Selamat bergabung. Nanti anak-anak bisa bertemu, berjumpa dengan teman-teman yang lain sekitar 112 teman yang karakternya notabene-nya berbeda, cara pakaiannya pun juga berbeda, cara penampilannya juga berbeda, rambutnya yang berbeda, tapi satu semir, ya, tidak boleh disepir, tidak boleh gondrong, tidak boleh pakai anting-anting telinganya yang laki-laki, ya, tidak boleh ditato, ya, tidak boleh rambutnya panjang karena masih sekolah di MTS, tidak boleh. Nanti kalau masuk sekarang pakai atribut yang lain, ya khusus atribut MTS ya Asfiya. Oleh karena itu anak-anak ya selamat bergabung di BPDB MTS ya Asfiya tahun 2021-2022. Dan nanti kalau macam sudah selesai, nanti akan di berkelasnya masing-masing, nanti akan lebih kecil lagi levelnya, jadi anak-anak bisa lebih kenal lebih jauh, ya, kita komunikasi secara pribadi lewat HP-nya masing-masing. Doa dari Pak Agus dengan harapan mudah-mudahan pandemi lalu di tengah-tengah kehidupan kita dan kita nanti ya mudah-mudahan ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Pak Agus Tohid dan Pak Arafat yang selalu mendampingi untuk kegiatan BPDB, saya ucapkan selamat datang di MTS Yayasan Asfiya Lontar Surabaya. Titip kepada panjenengan ya anak-anak dan bunda, ayah, ibu yang ada di rumah, selalu senantiasa berdoa untuk kepentingan diri kita pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan sekolahan, kepentingan lingkungan, lebih-lebih kepada bangsa Indonesia supaya cepat musibah ini cepat berlalu, dan nanti kan sudah musibah berlalu kita sekolah dalam keadaan yang enak dan tidak ditakuti dengan perasaan was-was dan perasaan yang takut. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik. Nanti kalau sewaktu-waktu kita kembali di hadapan Allah, ini merupakan amal perbuatan kita yang baik, dicatat sebagai amal baik. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di lain kesempatan.
Saya Pak Agus Thohir nanti akan mendampingi anak-anak dan putra-putri panjenengan untuk mendidik, untuk mengarahkan, memberikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak, akhlakul karimah, tutur kata yang baik, menghormati kepada orang tua, mudah-mudahan putra-putri panjenengan dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Tutup dengan doa yang ini materi terakhir ya doa bersama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat tangannya semuanya, kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang di rumah, mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang barokah, yang mudah-mudahan untuk beribadah, menyekolahkan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyelot. Mari.